tante, opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pase ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan mencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat malam semuanya, kembali dalam program Deep Talk with Pase. Sebelumnya kita kembali menyembah Tuhan terlebih dahulu. Penuh
Ya, selamat malam semuanya. Kita satukan hati terlebih dahulu, kita masuk dalam doa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Di dalam malam hari ini kami mau kembali melanjutkan program tadarusan kami, pembacaan 1 Korintus pasal yang ke-8. Berikan kami hikmat marifat-Mu Tuhan, pengertian-Mu, rema-Mu, sehingga setelah baca pasal 8 ini kami semakin mengerti bagaimana kami harus bersikap sebagai seorang Kristen sejati. Jangan lalui kami Tuhan, berkati kami. Haleluya, amin. Ya saudara, siapkan hati kita akan membahas pasal 8. Nggak banyak pasal 8, hanya 13 ayat saudara ya. Dan saya tunggu sampai semua mendapatkan pasal 8 supaya Bapak Ibu juga bisa nanti membacanya ya bersama-sama dengan saya. Dan sebelum kita membaca, terlebih dahulu saya mengajak saudara untuk mendukung program ini lewat di subscribe, di like, di share. Saya mohon dukungan itu semua dikerjakan oleh saudara semuanya, supaya lewat tangan saudara program ini semakin dikenal juga oleh banyak orang lainnya di luar sana. Goalnya cuma satu, lewat program ini kita sama-sama jadi mencintai Alkitab kita jadi suka membaca Alkitab, punya kerinduan untuk merenungkannya lebih dalam lagi gitu ya. Dengan keterbatasan kita ya, nggak usah takut untuk mendalami Alkitab. Kita punya Roh Kudus yang maha itu ya, minta bantuan Dia, maka Dia pasti akan tolong kita mengerti, memahami ayat-ayat yang akan kita baca. Gitu ya saudara ya. Kita akan langsung pada 1 Korintus pasal yang ke-8 ya. Kita coba turunkan dulu ya. Nah, ya. Coba ya, pas. Tentang persembahan berhala. Nah, kita baca ayat 1-nya. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, bahwa ia belum juga mencapai pengetahuan. Kita ulangi saudara ya. Agak miss di sini saya membacanya. Ayat 2 ya. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Nah, ini yang harus dipahami. Soal pengkalimatannya Paulus ini luar biasa ya. Bagi Paulus, bagi orang yang sudah merasa dia sudah mempunyai pengetahuan, sebenarnya dia belum mencapai pengetahuan itu. Itu yang berkali-kali mungkin dalam bahasa saya, ya kita nggak bisa mengerti sesuatu dengan utuh, apalagi itu kalau bicara mengenai firman Tuhan ya. Jadi siapa kita bisa mengerti Tuhan gitu. Bagaimana mungkin Tuhan bisa kita pahami hanya dalam buku setebal ini gitu ya. Aduh, kalau Tuhan bisa dipahami dari buku Alkitab ini semata gitu ya, maka bagi saya Tuhan tuh bukan maha. Jadi saya saja yang sudah berkali-kali membaca kitab ini, semakin membaca semakin merasa tidak mengenal Tuhan gitu ya. Tuhan semakin jauh, Tuhan semakin besar, Tuhan semakin agung, Tuhan semakin luar biasa, dan saya semakin tidak bisa memahami secara utuh. Terbukti ayat-ayat yang saya baca, pasal-pasal yang saya baca, kitab-kitab yang saya baca, meskipun sudah berulang dibaca, selalu mendapatkan sesuatu yang baru dari yang sudah berulang-ulang saya baca itu. Itu kan menandakan bahwa memang kita nggak mungkin bisa mengerti Tuhan ya. Firman Tuhan tuh nggak mungkin kita bisa mengerti secara utuh begitu ya. Jadi saya sepakat dengan Paulus ini bahwa orang yang merasa dirinya sudah memiliki pengetahuan, sebenarnya ia masih jauh dari mencapai pengetahuan itu ya. Jadi jangan merasa kecil hati gitu saudara, maksud saya akhirnya. Jadi saudara yang merasa dirinya orang awam, orang biasa ya, jangan takut untuk belajar. Jangan takut untuk membaca Alkitab, jangan takut untuk menafsirkan Alkitab dengan keterbatasan kita itu.
Karena tadi ya, orang yang merasa punya pengetahuan aja, kata Paulus, sebenarnya nggak, masih jauh dari pengetahuan itu. Jadi ya udah, sama-sama kita nggak berpengetahuan, kan kurang lebih gitu ya. Jadi kita membaca saja dengan pemahaman kita, minta tolong Roh Kudus tentunya, sehingga dia bisa mengguidance kita, bisa menuntun kita, sehingga ayat-ayat yang agak sulit mungkin bisa kita agak pahami gitu, saudara ya. Jadi ya jangan takut untuk mulai belajar, saudara ya. Lanjut ya, kita baca ayat yang ketiga. Tetapi orang-orang yang, kita naikin ya supaya lebih jelas. Oke, ayat 3-nya. Tapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Nah ini kalau orang kita sudah berpengetahuan, kan kita akhirnya memahami bahwa nggak ada berhala, nggak ada ilah, nggak ada dewa, nggak ada Baal, ya. Karena Allah ya cuma satu yang kita imani, ya. Yang lainnya itu kan nggak bisa disetarakan gitu, ya. Jadi orang-orang yang berpengetahuan itu ya memahami bahwa ya nggak ada berhala itu, ya. Allah itu ya cuma satu, Allah yang esa. Kurang lebih begitu ya, ayat yang keempat tadi. Ayat kelima. Sebab sesungguh pun ada apa yang disebut Allah. Allahnya kan tanda kurung, huruf kecil gitu ya. Baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ya, jadi ya kita memang kalau sudah punya pengetahuan itu, pemahaman iman yang sungguh, ya kita memahami bahwa nggak ada Allah lain itu. Allah cuma satu. Memang benar ada Allah-Allah lain, dewa-dewa lain, tapi bagi kita itu bukan Allah kan? Bagi kita itu bukan dewa kan? Bagi kita itu bukan berhala kan? Itu biasa aja ya. Itu bagi orang mungkin boleh begitu, orang boleh menyebutnya itu, tapi bagi kita enggak, sebab bagi kita cuma Tuhan Yesus Kristus, untuk Dialah kita hidup, gitu kan ya. Lanjut ya, ayat 7. Tetapi kita naikin dulu deh supaya enak ya. Coba. Oke. Ayat 7. Tapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Nah ini di tengah pembahasan soal pasal 8 ini, tiba-tiba Paulus mengatakan bahwa nggak semua orang ternyata punya pengetahuan itu. Ada orang ya yang masih terikat pada berhala-berhala. Jadi rupanya memang di jemaat di Korintus itu ada jemaat yang masih sinkritisme juga. Satu sisi Kristen tapi masih terikat dengan berhala-berhala itu, ya. Dan makan daging berhala itu, makan daging persembahan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu ya menjadi sesuatu liturgi tanda kutip gitu ya, dari kepercayaan mereka bahwa memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu akan memberkati mereka lah, kurang lebih seperti itu ya. Padahal kita tahu bahwa di dalam Kisah Rasul pasal 15 yang sudah kita bahas di tadarusan yang lewat ya, bahwa ada keputusan yang harus dikerjakan oleh orang Kristen yang mengikat, yakni yang pertama, tidak boleh makan darah. Yang kedua, tidak boleh makan binatang yang dicekik. Yang ketiga, tidak boleh melakukan percabulan. Yang keempat, tidak boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Ya. Jadi ini dihubungkan di pasal 8 ini
Paulus ingin membuat orang Kristen lebih dewasa lagi, ya. Ya, memang kita dilarang makan persembahan yang dipersembahkan kepada berhala, ya. Tapi sebenarnya berhala itu kan nggak ada, ilah itu nggak ada, dewa itu nggak ada. Bagi kita tuh ya Tuhan cuma satu, Tuhan yang Maha Esa itu, yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus itu. Tapi rupanya di tengah kemajemukan jemaat di Korintus ini ada jemaat yang memang masih terikat dengan persembahan berhala itu. Ya, mereka masih melakukan hal seperti itu dan makan persembahan berhala seperti itu, melanggar firman Tuhan. Tapi sebenarnya Paulus ingin mengatakan begini sebenarnya, ya, bahwa makanan itu tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, ya, dan juga kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Jadi yang Paulus ingin katakan bahwa kalau kita sudah punya pengetahuan, kita sudah punya iman gitu ya, itu masalah soal kayak gitu-gitu itu mestinya apa ya bahasanya ya, tidak berpengaruh sama kita lagi. Pertama, karena kita tidak mempercayai berhala itu. Bagi kita Tuhan itu cuma satu, Allah itu Esa. Yang kedua, kata Paulus, makanan itu makan sesuatu, tidak makan sesuatu, atau makanan secara keseluruhan tidak membuat kita lebih dekat kepada Allah. Jadi jangan sampai hanya gara-gara berpikir makanan, kita tidak makan persembahan berhala, kita merasa lebih dekat, lebih mengenal Allah daripada orang yang makan persembahan berhala. Kurang lebih seperti itu loh ya. Sebab makan kita tidak mengalami kerugian apa-apa ya. Terus juga kalau kita tidak makan, kita tidak akan untung apa-apa. Nggak ada sesuatu karena kita tidak mempercayai berhala itu kan. Nangkap ya saudara ya. Kecuali saudara mempercayai berhala itu. Saudara mempercayai berhala itu, mempercayai dewa tertentu, mempercayai ilah tertentu, Allah tertentu, sehingga ketika ada orang memberikan persembahan makanannya, ya kau percaya itu untuk Allah itu. Tapi kan kita tidak percaya itu. Kita tidak percaya semua itu. Ya. Jadi makanan nggak akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan gitu. Makan kita nggak rugi apa-apa, nggak makan juga nggak membuat kita untung. Ya, karena kita tidak mempercayai semua itu. Orang boleh bilang itu dipersembahkan kepada berhala, tapi kita tidak percaya berhala. Kita tidak percaya kuasa berhala. Kita tidak percaya kuasa dewa-dewi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak mempercayai, ya mestinya apapun yang dipersembahkan kepada mereka-mereka itu ya tidak berdampak apa-apa, tidak kita percayai juga, kan? Nah, jadi memang kita harus sebagai orang Kristen tuh harus naik level pemahamannya, saudara. Ya, bukan sekedar tahu ini dilarang, ini boleh, ini tidak boleh. Tapi akhirnya kita mengerti kedalamannya. Kalau Bapak Ibu sudah punya iman yang sungguh kepada Yesus Tuhan, Juru Selamat hidup kita, Tuhan satu-satunya kita, maka kita kan gak percaya hal-hal yang lain mestinya. Ya, mestinya kita tidak percaya hal-hal yang lain. Kita tidak mengakui adanya ilah lain, Allah lain di luar Kristus. Nah, kalau kita benar-benar tidak mempercayai semua yang lain itu hanya kepada Yesus, maka apapun yang berkaitan dengan yang lain tadi, ya kita tidak percayai dong, mestinya kan begitu. Nah, ini dalam nih saudara nih, ya. Saudara bisa nangkap gak mas? Jadi kalau saudara hanya percaya kepada Yesus Tuhan dan tidak percaya yang lainnya, yang disembah orang-orang di luar sana sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai dewa, apapun sebutan mereka kepadanya, ya kita abaikan itu aja. Gak usah fokus ke sana, gak usah kepoin, gak usah musingin gitu. Fokus kita hanya kepada Yesus saja. Maka kalau kita sudah fokus kepada Yesus, kita tidak percaya, kita tidak pusingkan, tidak arahkan energi kita mikirin hal-hal itu, maka yang berkaitan dengan hal-hal itu pun
tidak berdampak apa-apa bagi kita. Kata orang, itu kalau lewat pohon beringin itu harus agak nunduk. Sebab pohon beringin itu keramat. Kata orang, kita tidak percaya pohon beringin itu ada apa-apanya. Kita tidak percaya pohon beringin itu keramat. Kita tidak percaya pohon beringin itu punya kuasa apapun. Kita nggak percaya. Kita coba percaya sama Yesus. Maka ketika kita lewat pohon beringin itu, ya nggak usah nunduk dong. Karena kita nggak percaya semua itu. Mau orang lain kiri kanan kita nunduk ketika lewat pohon beringin itu, kita jalan aja biasa santai. Tantang kalau di pohon beringin itu kita senderan. Karena kita nggak percaya, kalau kita capek kita mau senderan ya. Kenapa enggak? Kita nggak percaya semua itu. Lengkap ya saudara ya. Nah ini kan butuh suatu dimensi iman yang lain gitu. Ya. Sebab banyak orang ngakunya beriman kepada Yesus tapi masih percaya hal-hal yang lain tadi. Ini kan kayak horoskop juga kan sama aja. Kalau kita percaya kita ditentukan oleh Tuhan, ya yang berkaitan dengan horoskop ya kita tidak percayai. Dan apapun turunannya daripada itu, kita juga tidak percayai. Gitu ya. Tapi beberapa orang Kristen masih percaya seperti itu, percaya Feng Shui, percaya Hong Shui, apalagi lah namanya itu ya. Kalau kita percaya bahwa dalam nama Yesus kita bangun rumah ngadep kemana, tingkat berapa, kamarnya kemana ngadepnya, kita doa dalam nama Tuhan Yesus, kita sucikan, kita kuduskan. Nah kalau orang bilang, ih gak bagus nih ngadepnya ke sini, abaikan aja, kita gak percaya kok. Kan begitu. Rumah tusuk sate katanya gak bagus. Memang kayaknya di akal sehat pun gak bagus, kurang enak itu musuh. Di ujung jalan tiba-tiba rumah kita. Tapi kalau kita dapatnya di situ, berkat Tuhan kita dapatkan di situ. Kan kalau itu berkat Tuhan kita dapatnya di situ, kita apalagi doanya sama Tuhan minta rumah dikasih di situ, kan itu kan dari Tuhan. Nah kalau sudah gitu gimana? Ya udah, percaya sama Tuhan. Ngapain abaikan itu semuanya? Mau orang bilang apalah, nggak hoki lah, bodoh amat. Hoki kita bukan dari posisi rumah kok, dari Tuhan kok, kan begitu. Nah banyak hal masih orang itu menduakan Tuhan, meskipun ya memang tidak seperti zaman dulu gitu loh ya, sinkritismenya tidak terlalu kuat. Tapi dalam dunia modern ini dengan akal kita kadang-kadang kita memakai akal ini akhirnya menduakan Tuhan gitu. Ya. Akal lebih diutamakan daripada iman percaya kita kepada Tuhan begitu. Ya. Jadi itu yang mau ditekankan Paulus di ayat-ayat tadi. Ya, lanjut ya. Ayat 9. Tapi jagalah ya, supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Nah, meskipun kita tidak percaya itu berhala, nggak percaya itu persembahan berhala, ya, karena kita nggak percaya, ya kita mau makan, kita mau minum, kita mau nggak makan, kita nggak mau minum, yang ada di situ, ya, itu nggak berpengaruh apa-apa buat kita, karena kita nggak percaya. Orang boleh ngasih apel buat persembahan berhalanya katanya, tapi kita nggak percaya berhala itu, kita nggak percaya dewanya. Artinya kita nggak percaya turunan-turunannya itu semuanya. Jadi kalau ada apel di situ kita makan, ya kita makan aja. Kita nggak akan berdosa karena itu. Kalau kita sudah sampai iman level seperti ini. Tapi perhatikan baik-baik, meskipun kau sudah punya pengetahuan seperti ini, iman seperti ini, berkali-kali saya bilang, banyak kan orang Kristen tuh melakukan dosa yang paling sering adalah dosa menjadi batu sandungan. Makanya ayat 9 katakan, tapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan sampai menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Bagi saya sekarang ini seperti Paulus katakan tadi, ya makan apapun itu,
nggak akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan atau tidak, atau semakin menjauh dari Tuhan. Makanan itu ya tidak membuat kita jadi baik. Tidak makan juga membuat kita tidak menjadi lebih baik juga. Nggak ada urusan dengan semua itu. Tapi kalau kita makan, terus ada saudara kita yang baru bertobat, terus syak jadi batu sandungan, kok itu makan persembahan yang sudah diberikan kepada berhala, seperti orang-orang yang percaya kepada berhala, jadi dosa. Kita makannya enggak karena kita nggak percaya sama berhala itu. Kita makan nggak mengikuti aturan yang dipercaya oleh orang lain. Ini aturannya kita, ini imannya kita. Tapi kalau kita makan atau kita tidak makan sebaliknya, itu bisa menjadi batu sandungan buat orang yang lemah. Kita dosa. 10. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Nah akhirnya saudara, jadi batu sandungan. Orang yang lemah ini yang belum punya pengetahuan akan seperti itu, akhirnya ikut makan. Ikut makan bukan karena memahami bahwa itu tidak berdampak apa-apa padanya. Ikut makan belum sampai pada iman di mana bahwa semua itu tuh nggak dipercayainya, tapi ikut makan ngikutin tradisi yang ada. Oh ini sudah dipersembahkan kepada berhala, itu pendetaku juga makan. Nah, karena dia belum punya iman yang bagus, di pemahaman dia makan persembahan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu akan dapat berkat dari dewa itu, maka dia makan itu. Nah ini yang nggak benar saudara. Karena kita akannya memberi contoh orang lain mengikuti teladan kita, tapi orang lain ini belum punya pengetahuan yang cukup. Seperti di gereja lama saya dulu, itu kan menekankan misalnya perjamuan kudus, minyak urapan. Ya. Gereja mengajarkan benar. Ya. Ini bukannya minyak jampi-jampian, ini minyak yang kita imani, didoakan, bahwa diolesi pada yang sakit sembuh, itu alkitabiah semuanya. Ya. Perjamuan kudus juga imani sungguh tubuh Yesus sudah menyembuhkan sakit kita, darah Yesus sudah menyucikan darah dosa kita. Maka orang yang makan tubuh darah Yesus pasti akan mengalami mujizat Tuhan. Itu yang ditekankan. Itu benar. Tapi masalahnya di gereja yang besar itu tidak semua orang punya pengetahuan yang tepat, yang benar. Efeknya akhirnya di akar rumput. Orang-orang yang cuma datang ke gereja nyari kesembuhan, akhirnya datang ke gereja bukan menyembah Tuhan, bukan dengerin firman, pokoknya nyari perjamuan kudus, nyari minyak urapan. Goalnya ke gereja itu. Sehingga bisa rebut-rebutan, bisa sikut sana, bisa sikut sini, bisa lukai orang. Yang penting dia dapatkan itu perjamuan, dapatkan tuh minyak urapan. Oh, sampai lagi di akar rumput. Udah pokoknya lah, kalau gue udah perjamuan kudus, gue pasti akan sembuh lah. Kalau gue udah ngurapin kepala gue dengan minyak, pasti gue akan diurapi Tuhan lah. Jadi jampi. Nangkep gak? Gak ada ubahnya seperti orang-orang lain menggunakan hal-hal yang dijampi-jampi itu. Akhirnya beda pengajarannya, yang benar di atas sampai ke akar rumput beda jauh. Secara kasat mata sama, beriman kepada perjamuan kudus, beriman kepada minyak urapan. Tapi kalau ditanya, mereka gak punya pemahaman itu. Gak bisa menjelaskan itu. Yang mereka tahu pokoknya perjamuan kudus, makan roti, makan daging Tuhan, minum darah Yesus, sembuh. Pasti mujizat. Pakai minyak urapan, diurapi Tuhan, setan takut. Sehingga efek itu macam-macam ke bawah-bawah itu.
Ada minyak urapan akhirnya ditaruh di setiap pintu, kusen pintu. Ditaruh botol minyak urapan dan minyak urapannya. Ditaruh di pojok-pojok rumah. Supaya apa? Supaya setan takut, Pak. Nah, ini kan udah gak bener, saudara. Terus bikin pondasi rumah. Ditanam itu minyak urapan. Ditanam tuh perjamuan kudus. Supaya apa, Pak? Supaya rumah ini dikuduskan Tuhan. Ini kan gak bener juga. Orang perjamuan kudus itu buat dimakan dan diminum buat tubuh kita, agar kita beriman menyatu dengan tubuh darahnya Dia. Ini malah ditanam. Minyak itu untuk diurapi, dipakai, diolesi. Ini malah dipajang. Seolah-olah punya pemahaman, setan melihat botol minyak dan minyaknya tuh ketakutan gitu. Nah, ini salah di mana? Karena tadi, saudara, kan gak semua orang itu punya pemahaman iman yang sama, sehingga efeknya dalam aplikasinya beda-beda tergantung imannya tadi. Nah, kalau orang-orang Kristen yang model-model begini, yang masih cetek pengetahuannya ini, ngikutin cara tadi itu, kan jadi salah. Itu yang akhirnya dikhawatirkan Paulus tadi di ayat 9 ayat yang ke-10. Itu makanya setiap kita mau mengekspresikan iman kita, dan itu bisa kelihatan sama orang lain, terutama anak-anak kita, ajarkan anak-anak kita kebenaran itu, saudara. Jangan dia cuma mengamati saja. Sebab kalau dia cuma mengamati saja dari jauh, melihat saja dari jauh, maka dia punya pemahaman nanti berbeda dengan apa yang kita pahami. Harus diajarkan secara direct, secara tepat, secara jelas, tepat sasaran. Dan dari sejarah gereja, semuanya seperti itu berulang kali, saudara. Karena harus diakui, gak semua orang Kristen itu mau belajar. Gak semua orang Kristen itu mau mendengarkan pengajaran. Kebanyakan orang Kristen di luar sana, orang Kristen yang modelnya instan. Pokoknya mau cepat kaya, mau cepat sembuh, mau cepat pulih, mau cepat diberkati. Maka ketika ada yang mengajarkan kalau mau diberkati harus berbahasa roh, cepat-cepatlah berbahasa roh mereka. Ketemu lagi pengajaran. Kalau mau diberkati pakai minyak urapan, maka mereka pakai minyak urapan tanpa mengerti minyak urapan itu apa. Kalau mau diberkati perjamuan kudus, maka dia perjamuan kuduslah setiap hari. Sehari bisa 3 kali, 4 kali kayak minum obat aja. Pertanyaan, apakah itu benar? Apakah itu tepat? Apakah itu yang diajarkan Tuhan dan para rasulnya? Kalau ngomongin perjamuan kudus, memecahkan roti, mereka hanya melakukan pada di hari Tuhan saja. Setiap hari Tuhan saja. Makanya saya kerjakan di gereja yang saya gembalakan, setiap hari Minggu Raya pasti ada perjamuan kudus. Di luar itu tidak wajib. Tidak harus, tergantung iman masing-masing aja. Tapi saya tidak mengajarkan hal itu karena Alkitab tidak mengajarkan hal itu. Tapi kalau ibadah Minggu Raya di harinya Tuhan, wajib. Karena itu yang saya baca. Setiap harinya Tuhan, mereka berkumpul, berdoa, dan memecahkan roti. Nah, ini sesuatu yang mesti harus dipahami, saudara. Jadi kita yang berpengetahuan ini memang harus bijaksana juga untuk mengekspresikan pengetahuan kita. Kita yang beriman ini juga harus bijaksana mengekspresikan iman kita. Sebab kita benar. Kita sudah punya pemahaman yang benar, ekspresi iman kita benar. Tapi kalau ditangkap, dilihat, diamati, disaksikan oleh orang yang level imannya masih jauh daripada kita, ini bisa jadi batu sandungan, bisa jadi salah, saudara.
Nangkep ya saudara ya. Itu makanya butuh hikmat, butuh bijaksana. Jangan terlalu gampang kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain sebelum dasar-dasar iman mereka itu benar terlebih dahulu. Ya. Bagi saya ini dalam sekali yang diajarkan Paulus kepada jemaat di Korintus di pasal 8 ini. Kita lanjutkan ya. Ayat yang ke-11-nya. Saya naikin dulu ya saudara ya. Coba kita naikin ayat 11. Oke. Saya rasa cukup. Oke. Bersama saya ya. Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu itu. Nah, jangan sampai gara-gara saudara kita yang baru bertobat, yang baru kemarin bertobat, yang lagi belajar ini, itu salah karena mengamati ekspresi iman kita. Sehingga akhirnya mereka binasa. Karena tidak tahu pengetahuannya, hanya mengikuti ekspresi iman kita. Ya. Kalau sekarang saya doa nggak perlu merem saudara. Bagi saya ngapain doa merem? Ya kan? Saya doa nggak usah merem, bisa konsentrasi kok. Saya doa sambil buka mata begini, hati saya masih bisa berpaut sama Tuhan kok. Karena saya sudah mau mengalami fase panjang sampai pada titik ini. Tapi ketika saya memimpin doa misalnya di sebuah komunitas yang saya tahu bukan komunitas The Way misalnya, saya masuk ke komunitas baru yang saya nggak tahu level iman mereka sebagaimana gitu, maka saya pasti akan tutup mata. Supaya apa? Nggak jadi batu sandungan. Sebab mereka ini bisa jadi baru belajar jadi Kristen. Kalau melihat pendetanya tiba-tiba doanya sambil mau lirik sana, lirik sini. Terus mereka akhirnya, oh gak apa-apa tuh doa seperti itu tuh. Akhirnya mereka mulai doa juga seperti itu. Nah mereka belum sampai kayak saya. Belum melewati proses panjang sehingga bisa seperti saya. Tiba-tiba mau mencontoh saya. Nah mereka doa melek begini ya kemana-mana akhirnya. Waduh tuh ada handphone nganggur tuh ya. Nggak ada yang punya tuh, diembat. Waduh tuh cewek pakai rok mini tuh ke gereja tuh. Fokusnya sama itu. Nah kan gak benar saudara. Nangkep ya saudara ya. Nah jadi iman itu harus kita bijaksana dalam mengekspresikannya ketika kita sadar bahwa ekspresi iman kita itu bisa diamati atau diperhatikan oleh orang lain. Kayak kemarin COVID kan, banyak orang tenang aja, nggak usah ya, pokoknya doa aja, percaya aja. Mungkin level imannya seperti itu, mungkin benar. Emang kita harus begitu kan, percaya sama Tuhan, Tuhan jaga kita. Tapi kalau dengan ekspresi iman kita tanpa pakai masker, ya, terus kesana kesini, bergaul dengan banyak orang, pelukan, terus diamati sama orang Kristen yang baru bertobat, dia belum sampai punya iman yang sebenarnya harus dilewati beberapa step dalam perjalanan hidupnya sehingga bisa sama dengan kita. Terus mereka lakukan, binasa mereka, positif mereka, parah mereka bisa. Jadi harus diperhatikan dengan sungguh, saudara. Ya ini turunannya banyak sekali. Saya sudah mengajar soal bahasa roh. Di gereja sah-sah saja saudara menggunakannya untuk membangun diri kan. Tapi kalau kau gunakan tanpa berhikmat, terus orang yang baru datang melihat kita, leaders gereja, pendetanya, pendeta Seno tuh kalau doa sambil berbahasa roh tuh. Nah orang yang baru yang mengagumi saya, yang datang ke gereja karena saya misalnya melihat sayanya berbahasa roh seperti itu,
Bisa jadi mereka terpancing untuk berbahasa roh juga dengan apa yang mereka usahakan itu. Padahal mereka ketika ditanya, lu ngapain bahasa roh? Nggak tahu, itu ikutin aja pendeta Seno berbahasa roh, gue berbahasa roh aja. Padahal saya ketika berbahasa roh itu, ya, jujurnya lagi drop kondisinya. Lagi pengen ngebangun diri, membangun iman. Maka saya berkata-kata dengan kata-kata yang hanya Tuhan dan saya saja yang mengerti. Nah, orang nggak tahu apa-apa, orang copy paste itu. Kan sesat akhirnya. Diajarinlah sama istrinya, sama anak-anaknya. Tuh kalau ke gereja Pak Seno tuh ya, pokoknya harus berbahasa roh aja. Udah, karena berbahasa roh udah bener lah pokoknya. Akhirnya anak-anakmu datang ke gereja. Kita tata karena gila kita. Nah ini nggak bener saudara. Jadi hati-hati dalam mengekspresikan iman kita itu. Karena bisa jadi saudara-saudara kita yang belum sampai imannya kayak kita itu akhirnya binasa karena pengetahuan kita yang tidak dipahaminya. Ayat 12. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Nah itu hati-hati makanya. Jadi semakin kita tahu, semakin kita punya iman, semakin iman kita dewasa, semakin hati-hatilah kita, bijaksanalah kita dalam mengekspresikan iman kita. Entah itu lewat kata-kata kah, pengajaran, atau lewat ekspresi tubuh badaniah kita, bahasa tubuh kita. Sebab kalau itu melukai hati nurani mereka yang lemah, membuat mereka akhirnya binasa, maka kamu berdosa terhadap Kristus. Bukan berdosa terhadap mereka ya, berdosa terhadap Kristus. Itu makanya berkali-kali saya bilang, orang yang semakin tahu akan dituntut lebih. Itu makanya berkali-kali saya bilang di mimbar, saya kalau nggak yakin dengan apa yang saya katakan, saya nggak akan ngomong. Kalau saya belum mengerjakan yang saya imani, saya nggak akan ngomong. Sebab guru akan dituntut lebih, saudara. Makanya saya bilang kalau sama pendeta, sama pengkhotbah, sama gembala, nggak usah cari-cari salah mereka. Sebab kalau mereka salah, mereka berbuat salah, penghakimannya langsung kepada Kristus karena mereka berdosa, bukan kepada saudara, berdosa kepada Kristus. Itu makanya saya yang paham ini ngeri-ngeri sedep gitu, saudara. Berhati-hati sekali. Khotbah itu bukan gaya-gayaan doang. Nangkap ya saudara ya. Makanya ekspresi saya bisa marah-marah di mimbar. Karena saya paham banget yang saya omongin itu urgensi banget. Saya bisa nangis tiba-tiba di mimbar. Karena saya merasa bahwa apa yang saya katakan itu masih jauh dari kebenaran. Fakta realita di masyarakat, di gereja, di jemaat masih jauh dari kebenaran. Maka ketika saya ngomong itu tiba-tiba bisa nangis aja gitu. Dia aja. Bahwa apa yang Tuhan inginkan itu masih jauh dari apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Jadi jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Kamu tidak salah. Kamu sudah punya pemahaman yang benar. Ekspresi iman pribadimu pun benar. Tapi kalau itu nanti jadi batu sandungan buat orang yang lemah, kau berdosa terhadap Kristus. Seperti tadi saya bilang, untuk hal yang sederhana tadi, saya doa sambil jalan buka mata, itu saya bisa fokusnya sama dengan saya merem. Tapi kalau bagi orang-orang lain yang doa merem aja gak bisa fokus, ngelihat saya doanya buka mata begitu, waduh, mereka ikuti. Merem aja mereka gak fokus, apalagi buka mata kan.
akhirnya mereka semakin tidak bisa berdoa dengan benar. Nah, saya berdosa terhadap Kristus, padahal saya nggak salah. Di mana salah saya? Makanya saya menempatkan diri tadi bijaksana. Saya kalau di rumah ya doa buka mata. Maafkan saya. Ya, makan minum tuh saya nggak doa seperti bapak ibu lagi, yang doa khusus begitu. Sebab doa syukur saya buat makanan, minuman, doa syukur saya buat nafas, itu saya terus senandungkan di sepanjang 24 jam. Kalau saya sadar, ini buka mata nih, ya, saya bisa ngerjain apapun, ya, bikin program kah, rekaman seperti ini, tapi hati saya sambil berdoa, terima kasih Tuhan, ini udah makan ini, terima kasih Tuhan buat nafas hidup yang masih Tuhan beri. Kenapa bisa begini? Saya berusaha untuk bisa sampai titik ini. Kan gak semua orang begitu. Makanya kalau di meja makan rame-rame, saya tutup mata. Saya berdoa seperti layaknya saudara berdoa. Tapi kalau di meja makan saya sendiri, saya gak pernah seperti itu lagi. Apakah itu munafik? Enggak, bukan munafik. Saya cuma takut jadi batu sandungan. Saya langsung makan begitu aja, apakah saya salah dan dosa? Enggak. Saya sudah jadikan doa syukur itu bukan cuma ketika makanan doang ada di depan mata saya atau sebelum saya makan, tapi sepanjang hari ketika saya sadar buka mata, syukur itu selalu saya panjatkan kepada Tuhan. Apakah saya harus wajib lagi untuk berdoa khusus gitu untuk makanan? Sudah saya doakan sepanjang hari, syukur saya sudah saya panjatkan sepanjang hari kepada Tuhan, dan Tuhan tahu itu. Apakah Tuhan Yesus itu ketika makan, mengucap syukur, angkat makanan, itu setiap saat? Tidak, itu hanya ketika dia memimpin makan di depan banyak orang. Supaya apa? Orang tahu bagaimana mengucap syukur sama Tuhan. Apakah ketika dia makan sendirian, dia seperti itu juga? Saya berani yakin tidak. Tapi dia tunjukkan itu supaya apa? Supaya jadi berkat bagi banyak orang. Supaya orang bisa meneladani apa yang Yesus lakukan itu. Jadi dipahami ya saudara ya. Lanjut ayat 13. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Paulus berkata, kalau gara-gara makan daging itu jadi batu sandungan buat saudara-saudaraku, aku lebih baik gak makan lagi. Itu pentingnya kita menjaga diri supaya tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Lebih baik mengorbankan diri kita daripada jadi batu sandungan buat orang lain. Itu makanya saya bilang dalam contoh pribadi saya tadi, meskipun saya berdoa gak perlu orang lagi, hari makan ya tidak perlu khusus lagi berdoa, karena doa itu sudah saya jadikan nafas saya. Tapi ketika di hadapan orang lain, supaya gak jadi batu sandungan buat orang lain, saya masih mengerjakan seperti tutup mata, lipat tangan, doa, makan, supaya apa? Gak jadi batu sandungan buat orang lain. Jadi ini bukan hal yang dikatakan munafik, saudara. Ya. Kalau munafik itu adalah hipokrit, itu bersandiwara. Tujuannya bersandiwara, menutupi bobroknya dengan berpenampilan
yang baik di depan orang yang melihat dia. Tapi kalau kita melakukan hal yang tadi saya jelaskan, itu goalnya supaya nggak jadi batu sandungan buat orang yang lemah. Karena penting kita membimbing saudara-saudara kita yang baru bertobat, masih lemah imannya ini, supaya bisa sampai pada titik kita nantinya. Makanya saudara, jaga diri, jaga sikap kita, jaga ekspresi iman kita, supaya jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Itu yang berkali-kali saya bilang, orang Kristen masih sering melakukan dosa, terutama yang paling utama, jadi batu sandungan buat orang lain. Jadi lewat 1 Korintus pasal 8 ini kita belajar banyak, saudara, bagaimana kita harus bersikap sebagai orang yang percaya. Statementnya Paulus, aku lebih gak makan daging lagi daripada makan, tapi jadi batu sandungan buat saudaraku. Jadi harus ada korban, ada pengorbanan yang harus kita lakukan supaya tidak jadi batu sandungan. Dipahami ya saudara ya. Kerjakan itu dalam hidupmu sehari-hari. Ya. Jangan jadi orang Kristen yang terlalu jumawa, terlalu sombong rohani, sehingga melukai dan bahkan membinasakan orang lain. Kita tidak niat jahat, tapi karena kita salah menempatkan posisi kita, salah dalam bersikap, kita membinasakan orang lain. Kalau kita jadi batu sandungan buat orang lain, kita bukan berdosa terhadap orang itu. No. Kita berdosa terhadap Kristus. Karena kalau orang ini binasa karena mencontoh kita, maka kita berhutang banyak pada Kristus yang sudah menebus mereka. Haleluya. Semoga dipahami ya 13 ayat di pasal 8 yang kita bahas malam hari ini. Dan saya percaya semua saudara ketika nanti mendalami pribadi kepada Tuhan tentang ayat-ayat tadi, tentu akan disingkapkan hal-hal yang lain lagi, sesuai dengan apa yang Tuhan mau taruhkan di hati saudara. Kalau kau dapatkan hal yang berbeda, berikan kesaksianmu lewat kolom komen, lewat WA kami, supaya saya juga diberkati lewat kesaksian itu. Gitu ya saudara ya. Dan terima kasih buat yang sudah memberikan komentar. Terima kasih buat dukungannya lewat program ini, lewat doa saudara. Terima kasih sekali buat doa kepada program ini, kepada saya pribadi. Terus juga doa buat komunitas kami secara utuh, The Warriors. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah subscribe, Tuhan berkati. Yang sudah share, Tuhan balaskan lebih lagi. Yang kasih like, Tuhan kasih like juga buat dirimu, gitu ya. Saya doa kita saling mendukung satu dengan lainnya. Saya kerjakan bagian saya ini, tolong dibantu supaya program ini jadi berkat bagi banyak orang dengan tadi share, like kepada banyak orang, ya, supaya orang lain tahu program ini. Dan yang mau memberkati, mendukung lewat dana, silahkan saudara bersama sebagai sahabat The Warriors Digital Ministry bisa menabur lewat persembahan yang ada, nomor rekeningnya di layar saudara. Semuanya akan dikelola dengan baik untuk majunya pelayanan digital ministry kita ke depannya. Terima kasih buat kebersamaan saudara malam hari ini. Selamat istirahat, dan sebelum kita berpisah, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami belajar banyak dari 1 Korintus pasal yang ke-8. Tuhan, kami belajar hari ini untuk tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan, tolong kami agar masing-masing kami bisa mengekspresikan iman kami dengan pas, dengan tepat, dan tidak jadi batu sandungan buat orang yang lemah. Tuhan, tolong kami, berkati Indonesia, berkati pemerintah kami, berkati gereja kami, berkati hamba-hamba Tuhan di pedalaman, berkati The Warriors Digital Ministry ini, berkati gereja kami Tuhan, supaya semakin jadi berkat bagi banyak orang. Berkati semua yang mengikuti program ini secara live maupun siaran tunda. Berkati yang sudah menabur Tuhan dalam banyak hal, dalam bentuk apapun. Apa yang mereka tabur itu yang mereka tuai. Dan malam hari ini
Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati.